Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali bersama saya, sahabat-sahabat John, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan penuh berkah. Uh, Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin soal kurikulum merdeka. Nah, saya di samping saya sudah ada Ibra. Apa kabar? Baik. Ya. Nah, Ibra ini mahasiswa dari ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa, seni lukis murni, seni ini Prodi seni murni. Prodi Seni Murni. Nah, Ibra ini sedang magang di sini di Tubaba, di Sekolah Seni Tubaba, program kurikulum merdeka. Nah, mungkin Ibra bisa ceritakan dulu sebetulnya apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi kurikulum, nama lengkapnya kan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu. Itu jadi kurikulum yang baru di mana mengedepankan kebebasan belajar. Jadi kebebasan itu diartikan dalam program-programnya itu ada, kami sebagai mahasiswa punya kesempatan untuk magang, salah satunya ada juga yang untuk belajar di kampus lain, pertukaran mahasiswa, ada juga ke luar negeri, atau bisa juga ikut proyek mandiri. Jadi kalau di prodi saya proyek mandiri contohnya bikin pameran, bikin workshop gitu dalam satu semester itu. Iya, iya. Berarti full satu semester itu? Ya, Atau full satu semester. full. Nah, kenapa nih bisa kepikiran ke Tubaba nih ke sini? Jadi karena milihnya magang ya, magang berarti ke satu tempat gitu. Kemudian 2018 itu sempat ke Tubaba. 2018 itu waktu itu ketika festival Tubaba ketiga kan. Ketiga. Dan Tubaba menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik karena bagaimana apa ya, memilih jalan kebudayaan sebagai jalan pembangunan manusia gitu, yang mana ini bisa jadi proyek saya membandingkan bagaimana sih sebuah kota ya, sebuah kabupaten, apalagi baru kalau Tubaba kan, dia memilih jalan kebudayaan itu prosesnya seperti apa, strateginya seperti apa, dan barangkali kalau saya pulang ke kota asal saya Balikpapan itu bisa disesuaikan gitu ya. Kira-kira apa saja yang disiapkan sebelum ke sini, dan apa yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan nih? Kemarin persiapannya sih kalau untuk ikut programnya kan paling proposal ya. Proposal kemudian isi proposal kan kenapa memilih Tubaba gitu. Kemudian selama ini ngapain aja di sini gitu kan Bang ya. Iya. Selama ini karena kebetulan kemarin bertepatan persiapan festival ya, Festival Tubaba ke-6. Jadi program yang paling pertama, kegiatan yang paling pertama itu membantu festival kemarin itu, karena dari Tubaba Art Fest itu. Tubaba Art Festival ke-6, karena juga dari seni rupa, maka dikasih tugas-tugasnya berkaitan dengan visual gitu. Jadi kemarin ngurusin visual festival, bikin logo, merchandise dan lain-lain gitu. Tapi di samping itu juga karena di sekolah seni Tubaba ada kelas seni rupa, jadi setiap Sabtu dan Minggu itu juga menemani teman-teman seni rupa, dan juga ya sambil sharing bareng, belajar bareng. Saya juga kembali mengingat kembali materi-materi awal di kampus, garis, perspektif, bentuk gitu. Tetapi karena Tubaba ini apa ya, kita tidak bisa menyamakannya kayak kurikulum kampus, harus di sini lebih cair ya, lebih terbuka gitu, dan memaksakan pakem-pakem kampus, cara pengajaran ke kampus ke kelas anak-anak gitu, itu sangat berat gitu. Jadi banyak penyesuaian gitu, bermain atau gimana gitu ya. Pembawaan penuh kegembiraan tapi juga mengenal solutif ya. Untuk saya yang terbiasa dengan tata pelajaran di kampus kan, pada akhirnya
belajar sambil bermain itu menjadi hal yang apa ya, mesti sangat teliti gitu. Harus lebih teliti lagi di mana bermainnya, di mana belajarnya, di mana cara menyematkan itu gitu. Karena juga seninya harus mengatasi persoalan sehari-hari. Iya, ada konteks-konteks pribadi, sosial di sininya Iya. gitu. Nah, kira-kira apa yang akan dikerjakan ke depan nih selama magang ini nih? Kedepannya karena waktunya sisa sedikit ya di sini ya, akan kalau dari proposal capaian awal tuh sebetulnya ingin menyelenggarakan pameran pameran, dan juga pengen bikin karya tulis, entah itu esai atau mungkin esai ya pada akhirnya ya. Esainya ya pada akhirnya pendekatannya ya membaca diri, autoetnografis, apa yang saya temukan dalam perjalanan, apa yang bisa saya bandingkan dengan apa yang saya punya dari Balikpapan, kemudian di sini bagaimana Balikpapan itu juga kota heterogen kan, kota yang pendatang gitu. Di sini pun juga pendatang, tapi ternyata sifat pendatangnya itu juga beda kalau di Balikpapan sama di sini. Kalau sini kan transmigran ya, ada program gitu. Kalau di Balikpapan tuh cenderung orang-orang memang datang ke sana gitu. Hanya datang untuk industri sawit, kebun ya. Kalau di sini kan didatangkan kan, Ya. Kalau di sana datang. Berarti nanti akan pameran. Ya. Kira-kira kapan tuh pameran? Biar nanti mungkin juga yang mendengar atau yang melihat juga barangkali mau apresiasi, mau berkunjung ke pameran. Untuk pameran itu akhir bulan ini, kira-kira Desember, mungkin sekitar tanggal 25-an, entah setelah 25 atau sebelumnya lebih cepat gitu. Tapi ada kemungkinan 26 mungkin ya, 25 ke atas gitu, setelah Natal gitu. Ya. Nah, kira-kira Tubaba gimana nih menurutmu setelah kamu berada di sini? Apanya itu Tubaba? Berdasarkan pengalamanmu tinggal di sini dan lain-lain. Apa ya? Pertama karena dari proposal itu ya, dari proposal kemarin kan, alasan proposal. Latar belakang kenapa memilih Tubaba? Pertama, kok bisa kepikiran pemerintah memilih jalur semacam ini untuk memajukan manusianya gitu. Kan sangat nyentrik ya. Kebudayaan sebagai cara memajukan kota. Iya, kebudayaan, apalagi kebudayaan kan hal yang sangat pelik Bang ya. Apalagi kebudayaan, pasti kalau kita membicarakan kebudayaan pasti membicarakan hal-hal yang tua, hal-hal yang jauh di belakang gitu yang sudah dimiliki. Sementara kan kalau di sini ceritanya beda, ada orang-orang pendatang gitu, transmigran gitu. Pada akhirnya kan pembacaan mengenai budaya itu menjadi lebih kompleks ketika di sini gitu. Dan bercermin lagi, saya bisa bercermin dengan diri saya sendiri, dan menempatkan kalau saya di Balikpapan sebetulnya budaya, membaca ulang budaya itu seperti apa pada akhirnya. Jadi ulang-alik antara Tubaba di sini juga sebagai Balikpapan sebagai kota kelahiran. Mungkin ini terakhir. Nah, dari pengalaman magang program kurikulum Merdeka ini, kira-kira statement terakhir tuh apa sih kelebihan, kekurangan, atau kesan atau segala hal lah yang terkait dengan program tersebut? Pada akhirnya program-program yang baik ya, maksudnya kayak program pembangunan manusia Tubaba ini sangat baik gitu. Begitu pula program magang saya gitu. Tapi pada akhirnya kalau kurikulum Merdeka juga baik sebetulnya. Niatnya adalah membebaskan mahasiswa merdeka belajar ya. Entah merdeka kalau dibalik, entah mereka juga belajar merdeka atau gimana, nggak tahu. Tetapi tetap aja karena dia terkungkung dalam sistem gitu, ada birokrasi, ada apa segala, pada akhirnya kemajuan atau maksimalnya program itu ditentukan sama birokrasi itu juga gitu. Nah, selama ini maksimal atau tidak nih? Gimana? Keduanya, magang sama Tubaba. Menurut pengalamanmu dari program magang kurikulum Merdeka ini, kan tadi ditentukan oleh administrasi di kampus di sana diisi,
sama kementerian misalnya. Hmm. Nah, gimana nih, lancar tidak? Kalau dari magang sendiri ya programnya Ah, sangat baik, baik. tetapi apa ya, kampus itu cenderung bahkan ketinggalan info sendiri gitu. Masih banyak yang bahkan saya rasa ini adalah program yang dipaksakan untuk ada gitu ya kalau magang. Sekalipun memang sangat baik, cuma memang bisa dikatakan kampus sebetulnya belum begitu siap gitu. Berarti harus nah, kira-kira koreksinya nih kalau gitu, koreksinya biar nanti ke depannya itu lebih baik. Nah, apa nih Koreksinya adalah dalam program Merdeka Belajar ini? koreksinya, Atau sarannya lah oh ya, dari pengalamanmu. harapannya sih kampus ya, kayak dosen itu bisa menempatkan ini spesifik untuk Untuk isi Yogyakarta. iya, untuk Ya. prodi saya khususnya. Ya, prodi apa namanya? Seni rupa murni. Seni rupa murni. Eh, semoga ya, maksudnya dosen itu bisa menempatkan egonya di mana tidak memaksakan, katakan saya mengikuti matkul gerabah, maka di program magang saya harus ada bekerja gerabah gitu. Atau misalkan saya ngambil matkul komik di semester ini, maka saya harus membuat komik juga di tempat magang gitu. Sementara kan tujuan magang ini adalah bagaimana kita merasakan lingkungan lain, dunia lain, lingkup pekerjaan lain gitu. Dan Sesuai dengan di tempat tersebut. ya, tempat tersebut kan nggak mungkin kita magangnya di mana ya gitu, tapi dipaksa bikin komik gitu, nggak mungkin kan. Maksudnya konversi ke SKS itu harusnya lebih apa ya, disesuaikan Lebih fleksibel. gitu. Oh iya, lebih fleksibel gitu. Sesuai dengan konteks dan situasi. Ya, dan harapannya ke depannya untuk program magang selanjutnya itu capaian-capaian yang dikasih dari kampus itu lebih jelas gitu. Jadi nggak ngarap ke kitanya juga gitu. Karena saya kan angkatan pertama di magang gitu. Jadi untuk capaian-capaian, target selama magang itu kami sendiri yang bikin. Bahkan dari kampus itu nggak ngasih rentang waktu sampai kapan untuk magang. Jadi banyak yang kabur, banyak yang abu-abu gitu, dan ya itu secara tidak langsung juga menghambat kami gitu. Dimana kampus minta timeline, tapi akhir jangka kita magang pun nggak tahu kapan gitu. Ya. Wah, banyak banget berarti ini PR-nya nih. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Bisa dimaklumin tapi karena masih pertama gitu. Ya. Juga semoga dosen-dosen atau teman-teman mahasiswa di temannya Ibra diisi di Fakultas Seni Murni, Prodi Seni Murni, Seni Rupa. Nah, Prodi Seni Rupa, Prodi Seni Murni menonton ini ya. Kira-kira mungkin begitulah ya. Saya yang tentang Tubaba belum. Oh ya, gimana? Harapan untuk Tubaba, mas pesan, harapan atau statement atau apalah. Ya. Tubaba ini adalah fenomena yang sangat menarik menurut saya ya, di mana ambisi yang begitu besar gitu, membangun bahkan terkesan membangun mitos-mitos yang tidak ada gitu ya, atau membangun ulang mitos-mitos itu. Karena membaca budaya tadi kan, budaya kita butuh sesuatu yang tua yang dimitoskan. Karena budaya di Tubaba itu berusaha dibangun gitu. Bukan yang terbangun. Bukan yang terbangun, tapi dibangun ulang gitu, direkonstruksi gitu. Dikembangkan juga gitu. Tetapi kan laju perkembangan ini kita tidak bisa apa ya, tentu berbeda dengan yang dibayangkan dengan realitas masyarakatnya, sejauh apa dia bisa menangkap itu sama atau tidak gitu. Ada seberapa jauh gapnya, maksudnya cara mengejar itu seperti apa saya masih kurang tahu ya. Ketimpangan tadi itu ya, itu mungkin kita perlu riset yang lebih dalam, tapi juga mungkin kita bisa obrolkan di sesi yang lain. Oke, mungkin kalau sekarang kita sampai di sini. Bye, semoga teman-teman semua sehat, bahagia, dan sukses. Sampai jumpa. Dadah.